yang diincar oleh US itu bukan menghancurkan Iran sebagai sebuah negara, tapi yang ingin dihancurkan oleh US yang gue lihat itu adalah ingin menghancurkan rezimnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ini gue melihat mungkin ada satu kesamaan dengan apa yang dilakukan Trump di Venezuela. Ya, ini mungkin sedikit hiburannya adalah di bulan April dan bulan Mei, ya Big Bang akan kasih dividen. Ya, mungkin kalau kita bicara kayak BCA, mungkin ya 3-4%. Kalau kita bicara Bank Himbara, mungkin 8-9% masih dapat lah. Cuman apakah akan ada capital gain? Nah, ini menurut gue balik lagi ya. Kalau menurut lo ada nggak sektor di Indonesia yang diuntungkan dengan uncertainty yang lagi terjadi di luar sana? Ya pasti minyak. Cuman to be honest, gue sebenarnya tidak terlalu menyarankan ya teman-teman investor untuk masuk di harga sekarang. Kenapa? Oke, ini 1 minggu terakhir adalah 1 minggu yang sangat-sangat berat ya. Tentu kita turut berduka dengan apa yang terjadi dengan Amerika, Israel yang dan juga di Iran. Kita berharap dan kita berdoa semua itu selesai dan bisa berakhir dengan sebaik-baiknya lah. Mereka bisa menemukan solusinya gitu ya. Tapi di luar dari doa, tentu kita juga harus tetap perhatikan apa yang kita bisa lakukan. Soalnya walaupun itu kejadiannya beribu-ribu kilometer di jauh dari kita, tapi tetap pasti ada dampaknya ke kita gitu ya. Mau itu kecil atau mau itu gede, mau itu di pekerjaan kita, di ekonomi atau di portfolio ya. Makanya hari ini gue undang Bro Rifan, sekali lagi thank you bro, supaya kita bisa bahas tentang apa yang kita bisa lakukan, apa yang lo lakukan, dan try to make sense of all of this gitu, kayak apa yang terjadi gitu ya. Gimana bro, apakah lo kaget dengan apa yang terjadi di Iran kemarin? Sebenarnya kalau dibilang 100% kaget enggak, karena memang ketika US sudah menduduki Iran ini udah seminggu sebelumnya. Cuman yang gua agak kurang expect itu adalah ternyata benar-benar kejadian gitu. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan hanya sebagai langkah preemptif untuk US gitu kan. Nah, yang gua nggak sampai sangka itu adalah benar-benar sampai kejadian perang gitu loh. Nah, nggak 100% kaget, tapi yang gua nggak nyangka adalah oh ternyata beneran kejadian lah gitu. Karena mereka sebelumnya lagi, ya mereka ada persiapan, tapi best case scenario-nya adalah persiapan cuman buat negosiasi. Iya, gue mikirnya seperti itu. Supaya negosiasinya lu jangan macam-macam, cuman kayak gitu doang gitu. Iya. Ternyata beneran. Ternyata beneran gitu kan. Gitu. Nah terus yang paling berdampak menurut lu apa sih kalau misalnya, ini kan kita sama-sama nggak tahu kan. Apalagi kalau misalnya kita di IHSG, gue ngerasa ini kayak di Dufan bro, IHSG. Naik, kemarin turun 5% gitu kan. Gue juga, ini bener-bener parah bukan main. Cuman menurut lo yang, kalau misalnya, kan kita ada beberapa skenario. Pertama, skenario-nya adalah best case-nya ya. Mereka bisa bisa menemukan titik tengah dan udah resolve cepatnya. Itu best case scenario. Terus ada mid case adalah mereka butuh waktu, dan yang case yang terburuknya adalah ini jadi prolong gitu kan. Nah menurut lu yang paling berpotensi kena itu tuh sektor apa dan kelas apa? Apakah kelas menengah ke bawah atau kayak gimana gitu? Mungkin gue coba bagi dari beberapa perspektif bro. Yang pertama mungkin Indonesia dulu kali ya. Jadi kalau di Indonesia dampaknya apa? Ya dampaknya yang paling berasa di kehidupan sehari-hari pastinya adalah cadangan minyak. Nah, di mana cadangan minyak menurut Menteri Pak Bahlil kemarin kan kita cukup dalam tanda kutip hanya untuk 20 hari ke depan. Nah, ini banyak yang khawatir gimana kalau misalkan cadangan minyak kita nggak cukup dan harga BBM jadi super naik dan ya bisa terjadi inflasi yang gila-gilaan gitu. Nah, cuman gue melihat arah ke sana itu agak relatif kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena mungkin gue boleh sambil Silakan bro. share kali ya. Oke, nah jadi ini gue coba lihat data, bro. Jadi kalau misalkan as we know dengan Selat Hormuz ditutup, ya dampak dari perang antara US dan Iran ini, memang ada beberapa negara-negara yang menjadi importir yang kita import minyaknya itu akan terdampak. Ya, contohnya kalau misalkan di sini yang kita lihat salah satunya adalah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi yang berada di Timur Tengah juga ya akan sulit untuk mengantarkan minyaknya ke Indonesia. Dan Arab Saudi di sini kalau kita persentasekan kurang lebih sekitar 20% dari total impor ke Indonesia seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat by data, apakah kita Indonesia itu hanya mengimpor dari negara-negara Timur Tengah? Ternyata tidak.
ada 2 negara lainnya yaitu Nigeria dan juga Angola yang ternyata secara data itu lebih besar, jadi dari negara Afrika. Dan ada satu lagi yaitu Amerika, di mana Amerika sekarang ini kita mungkin bukan yang terbesar, tapi kita kalau, kita ingat kemarin itu kita kan baru ada, deal ya dengan Amerika terkait dengan tarif resiprokal. Nah, jadi yang gue lihat skenarionya adalah untuk, mengantisipasi, terhambatnya minyak dari, Timur Tengah adalah ke Amerika, Bro. Nah, jadi ini sebenarnya dalam tanda kutip ya, memang ada bless in disguise-nya juga kita deal dengan Amerika. Ya, memang kita akan beli minyak itu dengan harga lebih mahal, tapi at least ketersediaannya lebih terjamin. Di mana diperkirakan Amerika yang sekarang ini mungkin ya masih di single digit lah persentasenya, ini akan naik jadi 23%. Nah, jadi minyak yang tadinya kita banyak dari Timur Tengah, ini akan dialihkan ke Amerika dengan kontribusi kurang lebih sekitar 23%. Nah, kemudian untuk Nigeria dan Angola seperti apa? Ya masih seperti biasa, karena kalaupun kita lihat secara geografisnya, ya dia tidak ada pengaruh dengan ditutupnya Selat Hormuz, kan Selat Hormuznya di sini. Ya, kita kan akan terkendala di negara-negara bagian sini. Tapi kalau untuk Nigeria, Angola, ya dia tidak terhalang lah dengan si Selat Hormuz ya, dan kita juga bisa impor dari si Amerika Serikat, plus ada juga dari Brazil seperti itu. Jadi mungkin kalau poin gue yang pertama adalah kita secara ketahanan energi harusnya masih cukup tahan lah ya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi Indonesia. Nah, kemudian kalau dari sisi apa lagi ya? Misalkan dari sisi gue lihatnya sebenarnya kalau dari Indonesia itu lebih ke arah dampak psikologisnya ya. Nah, dampak psikologisnya itu ya salah satunya adalah ke market. Ya di mana tadi IHSG turun sekitar 5%, H-1 sebelum kita podcast, dan itu banyak yang khawatir. Cuman kalau gue melihat ya risiko ini hanya akan bersifat sementara gitu. Nanti mungkin gue akan cerita lebih banyak lagi Ya. sih. Ya, ini menarik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah BBM di Indonesia, ya kan stok minyak di Indonesia akan kehabisan? Kemungkinan besar tidak. Tidak. Kayak gitu kan, karena kita masih ada alternatif lainnya gitu ya dari data ya. Nah, cuman gini, yang masalah itu kan sebenarnya bukan cuman apakah kita kehabisan atau tidak, tapi juga dari segi harga. Soalnya kayak gini, kalau misalnya Indonesia itu kan konsum minyaknya sekitar 1,6 juta barrels per day, dan kita itu produksi dalam negeri sekitar 600.000. Berarti kita impor sekitar 1 juta per day gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya produksinya dari UAE itu menurun, itu kan pasti bakal ada dampaknya terhadap harga minyak gitu kan. Nah, which is itu bakal tetap kena affected walaupun kita bisa mendapatkan alternatif lainnya. Menurut lu kayak gimana? Oke. Nah, jadi itu juga menarik. Mungkin gue coba ke next slide. Yes, betul. Jadi kita punya produksi sekarang itu kurang lebih adalah sekitar 600 ribu barel per hari, dan sementara kebutuhan kita adalah 1,6 juta barel per hari, yang dimana kita harus impor sekitar 1 juta, ya kan? Nah, cuman kalau kita lihat dari Kementerian ESDM sendiri mentargetkan produksi lifting di Indonesia itu bisa mencapai 1 juta barel per hari sampai di tahun 2030. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah mungkin gue akan ke kita punya APBN dulu ya. Nah, ini adalah dampak dari banyaknya impor yang kita lakukan. Ini adalah data tahun 2025. Jadi ini bacanya adalah kalau yang biru ini adalah volume ya, yang ini adalah nominalnya gitu. Nah, jadi kurang lebih kita itu ada di sekitar 10 sampai 11 juta, ada sempat 13 juta barel per bulan, dan nominal itu bahkan sempat mencapai 1 miliar US dollar. Nah, ini kan angka yang besar dan cukup memakan APBN kita. Nah, ini sebenarnya kaitannya lagi dengan defisit fiskal kita yang sekarang membengkak jadi 2,9%. Makanya kemarin juga dapat surat cinta dari Fitch juga, ya kan? Nah, cuman yang gue lihat adalah dengan kita lebih meningkatkan produksi dalam negeri, ya mencapai ke 1 juta barel per hari, harapannya adalah impor kita akan turun, APBN kita, defisit fiskalnya akan lebih baik ke depannya, gitu.
Nah, berkenaan dengan inflasi, yes, bahwa ya setuju di bulan Maret aja harga BBM udah naik ya. Cuman ya gue lihat ini pemerintah mungkin masih akan ya main di subsidinya ya, terutama untuk Pertalite ya. Nah, tinggal kuat-kuatan aja gitu loh. Nah, yang gue lebih khawatir itu adalah apakah ketersediaannya ini akan cepet gitu. Karena ngomong-ngomong soal Angola, Bro. Jadi gini, Cina itu kan juga kena dampak dengan ditutupnya Selat Hormuz. Nah, bahkan di belakang mungkin gue ada, atau mungkin gue langsung aja Silakan, kali ya, silakan. biar nyambung ya. Nah, ini. Jadi, Cina itu juga kesulitan sebenarnya. Jadi bukan cuma Indonesia. Nah, Cina, impor minyaknya itu kurang lebih adalah kebanyakan dari Timur Tengah. Di mana ini data yang gue tunjukkan, ini adalah data East Asia Top Middle Eastern Crude Buyers. Jadi kalau dari POV-nya Timur Tengah, China ini adalah pembeli terbesarnya. Baru nomor 2, nomor 3-nya adalah Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat data lebih detail lagi, nah ini yang gue pengen tunjukkan. Jadi kalau dari POV-nya kita, dari POV-nya China gitu ya, mungkin Iran itself itu kontribusinya hanya sekitar 12% dari total impornya ya. Nah, cuman kalau ditambah lagi dengan Irak, ya, UAE, ya kemudian Arab Saudi, ini kalau dikontribusi kurang lebih 40%. Nah, sementara Indonesia ya tadi nggak gitu besar, kita masih punya Nigeria dan Angola. Sementara Cina 40%-nya adalah dari Timur Tengah. Yang lebih panik sebenarnya adalah Cina. Nah, cuma yang membedakan adalah cadangan minyak di Indonesia itu hanya cukup untuk 20 hari ke depan, sementara cadangan minyak di Cina itu cukup untuk 3-6 bulan ke depan. Nah, itu yang mungkin membedakan gitu kan. Nah, jadi kalau yang gue lihat gini, kalau dari Cina, skenarionya adalah kalau misalkan pasokan minyak dari Timur Tengah ini terganggu, ya mereka akan produksi dari dalam negeri. Karena cadangan minyak dia masih cukup 3-6 bulan ke depan. Nah, tapi kalau Indonesia karena baru 600.000 dan cukup untuk 20 hari, ya maka ya mau nggak mau harus mengalihkan ke yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tadi balik lagi ke Angola. Indonesia paling banyak tadi dari Nigeria dan Angola. Nah, kalau di Cina sebenarnya kalau untuk di Afrika dia juga punya Nigeria. Nah, sekarang nih kayak gini, Bro. Jadi sekarang ini negara Afrika ini lagi diperebutkan. Apakah mereka akan lebih memprioritaskan ke Indonesia atau mereka akan lebih memprioritaskan ke Cina seperti itu. Nah, kalau dari POV-nya gue harusnya akan lebih memprioritaskan ke Indonesia. Kenapa? Gampangnya adalah Indonesia itu pelanggan lamanya dari si Afrika. Sementara Cina ini pelanggan baru ibaratnya karena dia lebih banyak ke Timur Tengah gitu. Jadi poin yang gue pengen sampaikan adalah ya kalau untuk ketahanan energi ya kita masih punya sumber alternatif lah. Nah, yang lebih khawatir menurut gue adalah Cina karena kalau misalkan dia tidak bisa mencari sumber alternatif negara lainnya, dia harus ngeruk dia punya cadangan. Dan ya ini mungkin ada sedikit teori konspirasinya ya. Ada yang bilang bahwa ya peperangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk US untuk melemahkan Cina juga gitu. Iya, iya, iya. Soalnya kan, ya bahkan kalau misalnya kita tarik lebih lanjut, teori konspirasi slash analisa pribadi menurut keyakinan saya gitu, dengan segala macam disclaimer gitu. Iya. Mungkin nyerangnya Amerika serang Venezuela itu udah tahapan pertama untuk mereka nyerang Iran. Supaya mereka mensecure dulu oilnya gitu. Jadi mereka udah prepare gitu, mereka udah lihat ke depan bahwa mereka berpotensi nyerang Iran, makanya supaya ya ini kan bakal terjadi kan penutupan ini Hormuznya kan. Iya. Nah, cuman kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya tadi kita bilang, oke, mereka bakal beli dari negara-negara lainnya gitu. Oke, mungkin Indonesia jadi nasabah prioritas, soalnya kita udah nasabah lamanya mereka gitu kan. Tapi kan leverage-nya Cina juga besar, bro. Kalau misalnya mereka bilang, ya gue beli 10% lebih mahal deh dari Indonesia gitu. Ya gue yakin mereka juga getar, bro. Gitu. Apalagi kalau misalnya bayarnya itu ke kantong pribadi gitu. Gue beli $10 miliar, $1 miliar buat lu deh gitu kan. Langsung masuk ke billionaire watch list itu. Ya nggak tahu deh, apakah
emangnya mereka mikirin gitu kayak, ya Indonesia lu udah jadi gue punya pelanggan prioritas, ya gue tetap sama lu gitu. Iya, iya. Menurut lo gimana ya? Cuman itu yang nobody knows lah ya. Iya, iya. Gue nobody knows. Kalau itu nobody knows ya. Cuman ya kalau kita bicara make sense-nya adalah ya harusnya Indonesia jadi priority karena udah Ya. jadi nasabah lamanya gitu. Cuman no matter what, kalau misalnya kita ujung-ujungnya kalau misalnya ada dari segi supply segitu dan dari segi demand itu naik, pasti kan harga naik. Iya. Dan sekarang harga udah naik gitu Iya. kan. Apa kaitannya menurut lu tentang ini ya, Fed funds rate? Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin 3 bulan lalu deh, 6 bulan lalu, tahun 2025 deh, kayak konsensus kita adalah tahun 2026 itu adalah masa depan yang cerah gitu. Kayak Fed rate bakal turun, ya kan. Si Donald Trump udah senggol-senggol Fed rate, Fed chairman yang sebelumnya, Yes. Jerome Powell disenggol-senggol terus. Yes. Ya kita nanti-nantikan gitu kan, kayak ini bakal rally nih, yang kayak risky assets gitu. Dengan kejadian kayak gini, kayak gimana menurut lu? Oke. Nah, jadi mungkin gue pakai slide lagi. Nah, ini Bro. Jadi betul bahwa dalam awal tahun 2026 ini sebenarnya dibuka dengan manis gitu ya, di mana inflasi itu turun ke 2,4%. Ya kan? Nah, cuman pertanyaannya ini kan di Januari ya, belum ada impact dari perang gitu kan. Memang waktu itu ada impact dari Venezuela ya, di Februari mungkin akan naik. Dan di Maret ini juga mungkin akan naik karena perang ke Iran tadi gitu kan. Nah, cuman yang kita perlu cari tahu adalah kira-kira dampak dari kenaikan harga minyak ini akan pengaruh ke inflasi US itu berapa persen. Nah, ada studi yang mengatakan bahwa setiap kenaikan $10 harga minyak, harga crude ya, itu akan berdampak pada 0,3% dari inflasi US. Jadi kalau misalkan Januari itu di 2,4 dan kemudian di Februari Maret ini naik dari 60 ke 70 ya, 70 atau 75, berarti kan kurang lebih naik sekitar 10 sampai 15 dolar ya, maka akan mendongkrak kenaikan inflasi kurang lebih itu di 0,3 sampai dengan 0,5%. Nah, jadi artinya kita bisa expect di bulan Februari dan Maret ini akan naik lagi ke level 2,7 sampai 2,8% gitu kan. Nah, pertanyaannya pasti kalau misalkan inflasinya naik, berarti nggak jadi potong suku bunga dong, ya kan? Nah, ada 2 alasan menurut gua kenapa The Fed ke depannya akan tetap memangkas suku bunga, Bro. Yang pertama adalah betul inflasi naik, tapi dia sudah pegang cadangan minyaknya. Dengan Venezuela adalah negara terbesar cadangan minyak di dunia, dia udah pegang kontrolnya. Dan kemarin udah dapat berita ya, dia udah dapat sekitar 80 juta barel dari Venezuela ke Amerika. Jadi udah mulai tuh, dia udah pegang kontrolnya. Nah, sekarang yang kedua adalah dia ya dalam tanda kutip pegang Iran juga. Jadi dia akan kontrol suplai minyak dari Venezuela, dari Timur Tengah ya, dengan dia pegang kontrol, ya dia bisa nge-boost dia punya produksi supaya setelah agendanya ini selesai, ya harga minyak kembali turun, inflasi kembali turun. Itu faktor pertama yang gue lihat. Faktor kedua yang gue lihat adalah ada sosok yang bernama Kevin Warsh. Nah, Kevin Warsh ini adalah calon kuat pengganti Jerome Powell. Di mana Kevin Warsh ini mungkin kalau tahun 2008 adalah sosok yang hawkish. Karena dia adalah otak di balik meningkatnya suku bunga Fed Fund Rate saat itu. Nah, sekarang nih orang berasumsi apakah Kevin Warsh yang sekarang ini adalah orang yang hawkish atau dovish. Nah, kalau kita tilik dari silsilah keluarganya dia, sekarang Kevin Warsh itu punya istri yang namanya adalah Jane Lawler. Jane Lawler ini adalah anak dari Ronald Lauder. Nah, Ronald Lauder sendiri adalah owner atau pemilik dari brand kosmetik terkemuka yaitu Estee Lauder. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa hubungannya kosmetik dengan inflasi atau suku bunga? Nah, Ronald Lauder ini merupakan donatur utama dari Donald Trump. Jadi pas Donald Trump kemarin kampanye, Ronald Lauder ini jadi tim sesnya, dia contribute kalau nggak salah itu sekitar 5 juta US dollar untuk memajukan Donald Trump. Nah, Donald Trump yang kita tahu adalah sosok yang sangat ingin suku bunga untuk turun. Nah, jadi besar kemungkinan melihat silsilah ini, si Kevin Warsh adalah sosok yang dovish. Nah, jadi kalau gue melihat adalah skenario-nya dari bulan Maret, April, Mei, kemungkinan The Fed masih akan tahan karena inflasi naik.
Tapi yang tadi sempat gue sampaikan, kalau misalkan nanti supply oilnya sudah bisa dipegang, dia bisa ngeboost produksi, ya supply naik, harga akan kembali turun, harga turun, inflasi kembali turun, berbarengan dengan Kevin Wars ini naik, ya maka skenario untuk penurunan suku bunga akan berlanjut lagi. Tapi mungkin di second half atau second semester gitu. Iya, iya. Ya, ya. Tapi ya itu semua skenario yang bisa terjadi, tentu banyak moving parts juga Banyak gitu kan. moving parts-nya. Banyak moving parts, kita juga nggak tahu yang Iran ini bakal apa yang terjadi. Kayak kemarin itu 5%, waktu gue pikir, wah podcast sama Bro Rifan minus 5%, dia tetap masih mau gas gitu. Misalnya nggak pusing juga ternyata. Mungkin udah BAU buat dia gitu kan. Terus habis itu, tadi pagi banget, kemarin malam gue baca ada tanda-tanda mereka lagi lakukan indirect negotiation gitu. Iya. Nah tiba-tiba langsung jadi hijau semua gitu. Benar-benar kayak hari ini tadi pagi kita bangun saham-sahamnya yang Konglo Stocks lah gitu. Itu plus 6%, plus 7%, plus 8%, bahkan ada yang plus Bufaya plus 13% gitu kan. Nah, makanya kita masih belum tahu gitu. Intinya kita masih belum tahu outcome-nya apa. Cuman kelihatannya ya tinggal kita bikin sensitivity analysis gitu kan, kayak worst case, base case sama best case-nya itu kayak gimana. Cuman kelihatannya kalau misalnya base case-nya dari apa yang dicoba dilakukan sama Trump, menurut lu itu adalah supaya mereka bisa secure oil ya. Menurut gue ya. Ujung-ujungnya ke sana kalau kepentingannya Amerika ya. Ujung-ujungnya ke sana. Tapi kalau sama mereka selalu kepentingannya buat world peace, bro. Iya. Sama Venezuela juga world peace ya kan, diktator gitu kan, penyelamat dunia gitu. Pokoknya alasan penyelamat dunia. Aduh. Tapi itu valid sih, bro. Karena kalau yang gue lihat ya, Donald Trump atau US lah, yang dia serang itu, ini gue mungkin ada satu slide pendukung lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau yang kita lihat narasi yang di media-media gitu ya, sebenarnya apa sih yang diincar oleh si Donald Trump ini gitu kan? Nah mungkin awalnya gue juga berpikir apakah motif dari Donald Trump dan US ini adalah pengen menghancurkan Iran sebagai sebuah negara. Awalnya juga berpikir seperti itu. Cuman kalau dilihat ada 4 narasi yang terus berkembang gitu ya. Yang pertama adalah media barat maksudnya nih. Media barat. Ya, okay. Media barat gitu ya. Yaitu yang pertama adalah menghancurkan rudal ofensif Iran. Yang kedua adalah menghancurkan produksi rudal Iran. Yang ketiga adalah menghancurkan angkatan laut Iran dan infrastruktur keamanan lainnya. Dan yang keempat adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir atau dikemas dengan Operation Epic Fury. Nah, kalau di sini yang gue coba simpulkan adalah, yang diincar oleh US itu bukan menghancurkan Iran sebagai sebuah negara, tapi yang ingin dihancurkan oleh US yang gue lihat itu adalah ingin menghancurkan rezimnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ini gue melihat mungkin ada satu kesamaan dengan apa yang dilakukan Trump di Venezuela. Nah, terus gue coba lihat sebenarnya bagaimana sih ekonomi Iran saat ini, ya. Nah, ini kan sempat ada demo yang besar-besaran juga di Iran ya, belum lama ini, dan kemudian gue lihat dari sisi ekonominya Iran tuh seperti apa sih sekarang. Dan di situ kalau kita lihat sama-sama ya, misalkan nih GDP annual growth rate. GDP annual growth rate di Iran itu adalah 1,5%, bro. Bandingkan dengan misalkan kayak Indonesia lah di angka 5%. Ya, berarti kan udah kebayang nih 1,5% itu seperti apa. Previous itu di 3,2%. Ya, jadi artinya ya very low. Kemudian unemployment rate saat ini di 7,2%, ya versus ISG mungkin versus Indonesia mungkin di sekitar 5%. Ya kemudian ya ini nih inflation rate, inflasi di Iran itu ternyata 48,6%, very high, sangat-sangat tinggi. Nah makanya karena inflasi yang tinggi, suku bunga pun juga tinggi sekali, 23%. Ya sangat tinggi gitu. Makanya ini kadang gue jokes juga gitu. Ya kalau gitu ngapain kita capek-capek di saham, ya udahlah kita taruh duit aja di Iran dapat 23%, kasarnya seperti itu. Ya kemudian dia punya neraca dagang itu juga terus defisit. Ya tahun lalu bahkan sampai 6 billion US dollar. Ya tahun ini 934 juta US dollar dan sebagainya. Nah jadi kalau dari sini gue coba sambungkan benang merahnya, gue membaca bahwa di mana kalau kita ingat lagi campaign dari Donald Trump itu ada 3. Yaitu Make America Safe Again, Make America Affordable and Energy Dominant Again, dan Drain the Swamp. Nah, jadi kalau Make America Safe Again kan ini udah dilakukan tahun lalu ya, dengan Liberation Day-nya, dengan reciprocal tarifnya. Nah, yang kedua adalah Make America Affordable and Energy Dominant Again. Nah, dia pingin ada satu energi yang dia bisa dominan. Nah, apakah itu?
minyak. Nah, makanya ini satu kesatuan nih, dari mulai ke Venezuela dia datang sebagai pahlawan, malah dianggap ya ada yang bilang ya dipuja-puja di sana. Nah, demikian pula motif yang sama gue lihat itu adalah di Iran ini. Jadi ya dia datang, ya dia ingin menghancurkan rezim yang sekarang dan ya pimpinan Iran yang tertinggi yaitu Ali Khamenei meninggal dunia. Nah, ini balik lagi teori konspirasinya adalah ya nanti sosok yang akan menjadi supreme leader yang baru ya itu akan ibaratnya bisa jadi apakah akan lebih pro ke US ya, supaya agenda-agenda yang pengen dijalankan oleh US disupport juga oleh Iran, dan US akan balik support Iran juga gitu. Untuk mendukung dia punya slogan adalah America First. Nah, yang gue lihat adalah seperti itu. Nah, efek dominonya apa? Nah, ini tadi yang sempat disampaikan ya. Efek dominonya apa? Efek dominonya adalah ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa sebenarnya perang di Iran ini adalah untuk melemahkan si Cina. Tadi, karena dengan Selat Hormuz ini ditutup, Cina akan ketar-ketir, di mana 40% impornya Cina itu adalah dari Timur Tengah. Dan kalau Timur Tengah ini berkepanjangan perangnya ini, ya, maka dia harus either dia mencari negara lain, yang di mana itu juga susah, karena dia sekarang terkonsentrasinya adalah di Timur Tengah, atau dia harus ngedrill dia punya minyak sendiri. Yang dimana kalau 3-6 bulan itu kejadian, ya cadangan minyaknya akan habis dan ketahanan energinya akan lemah. Gitu sih yang gue lihat tuh. Ya jadi ya kalau misalnya gue lihat sih ini sekarang si Trump pasti cuma mikirin negaranya dewe lah gitu kan. Iya, Soalnya buat kepentingan sendiri sebenarnya Yes, gitu yes. ya. Mau dia bahasa buat bukti segala macam, tapi ini kan kepentingannya dia Iya. gitu kan. Nah yang menarik itu juga kayak gini sih, kayak kan Iran kan sebenarnya ada close tie dengan China dan juga dengan Rusia, Iya. gitu kan. Contohnya kayak salah satu yang mendukung ekonomi Iran adalah China sebenarnya. Mereka kan the biggest Exactly. buyer, gitu Iya. kan. Jadi kayak tadi yang Bro Rifan bilang, China itu impor dari Iran sekian persen, persentasenya sebenarnya nggak gitu besar. Gitu Irannya kan. itself. Irannya itself, gitu kan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya. Iran itu sangat tergantung dari China, Ya. karena penjualan mereka itu sekitar 80%, 80-90% itu adalah ke China, gitu kan. Nah makanya pertanyaan gini sih, kan kalau misalnya Amerika ini kan mainnya keroyokan, gitu kan, mainnya ngegandeng Israel, habis itu berusaha gandeng yang lainnya. Iya. Kalau misalnya ada yang temennya yang nggak ikutan, dimarahin. Kan kayak UK nggak mau partisipasi, Iya. diocehin, gitu kan. Kayak Gimana sih? Spain nggak mau dikasih base dipakai, langsung udah gue nggak mau trade sama lu lagi, ngambekan bro. Mainnya gitu kan. Pundung. Iya, mainnya ngambekan dia. Nah tapi kalau misalnya Iran ini kan dia kan punya teman lainnya, which is Rusia sama China gitu kan. Kenapa menurut lu Iran, Rusia sama China itu tidak sampai sekarang lah ya, belum tidak akan, gue nggak tahu yang mana gitu kan. Cuma minimal sampai sekarang itu tidak ada yang bantu secara military. Mau Rusia maupun China. Menurut lu kenapa? Jadi gue balik ke sini dulu ya. Betul tadi bahwa Iran itu sangat tergantung dengan China, tapi tidak berlaku sebaliknya. China ya bergantung kepada Iran, tapi hanya untuk oilnya saja. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah China itu sangat bergantung dengan Iran dari kondisi dagangnya, partner dagangnya. Nah, ini ada slide berikutnya. Nah, di slide ini gue coba tampilkan, ini adalah China biggest trade surplus partner. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 15 negara yang di mana ini menjadi partner dagangnya dengan China, dan China dalam posisi surplus. Ya, itu ada Hong Kong, ada US, ada India, Vietnam, kemudian Netherlands dan lain sebagainya. Nah, dari poin 1 sampai 15 kalau kita perhatikan tidak ada satupun negara dari Timur Tengah. Yang dimana artinya kita bisa mengambil sebuah hipotesa, Cina itu hanya dalam tanda kutip butuh oil dari Iran. Tapi Iran sendiri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap neraca dagangnya si Cina. Nah, jadi artinya apakah Cina akan mengambil risiko dengan mengirimkan bala bantuannya ke Iran ya, dan mungkin menghajar US. Nah, kalau dia melakukan itu, yang gue lihat adalah dia akan sacrifice si nomor 2 ini,
Yang dimana sekarang China udah punya posisi yang cukup enak neraca dagang dengan US, yaitu surplus 280 billion US dollar. Kalau 280 billion US dollar ini dibandingkan dengan surplusnya China di tahun 2025 lalu itu adalah 1 triliun US dollar, berarti artinya hampir 30% adalah dari US. Nah, kalau dia mengkonfront secara langsung, ya dia akan berpotensi kehilangan si 30% ini. Belum dihitung lagi dengan negara-negara lain yang menjadi sekutunya si US tadi. One of them adalah UK. 66 billion US dollar. Jadi mungkin kalau di total bisa 30-40% surplusnya dia hilang. Kasarnya seperti itu. Nah, sementara hubungan Cina dengan si Iran itu adalah yang gue lihat Cina ya butuh oilnya, tapi Iran sendiri tidak memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap trade balance-nya dari si Cina. Dan kita tahu bahwa Cina sendiri sekarang juga ekonominya tidak baik-baik saja. Suku bunga terus diturunkan ya, tapi ekonominya juga masih masih struggling lah, belum juga krisis properti beberapa waktu lalu. Nah, jadi menurut gue kenapa Cina sampai dengan saat ini at least belum atau tidak mengirimkan militernya ya ke perang ini adalah karena dia juga harus menjaga ada dua sebenarnya. Yang pertama, gue yakin betul Xi Jinping juga tahu strateginya Trump ini seperti apa. Yang tadi, Trump tidak ingin menghancurkan Iran sebagai satu kesatuan, tapi dia ingin menghancurkan rezimnya. Dan yang kedua adalah dia tahu kalau dia melakukan serangan balasan, dia berpotensi untuk kehilangan trade surplus dalam jumlah yang besar, dan itu justru akan sacrifice dia punya ekonomi, dia punya rakyat. Jadi itulah kenapa yang dua alasan yang gue lihat kenapa sampai dengan sekarang China itu belum mengirimkan militernya. Gitu, Bro. Dan mereka pun juga lagi nyari waktu buat negosiasi si US sama China-nya gitu ya. Karena kan ini udah dekat lah, udah dekat, udah hampir deal. Kalau dia konfront itu akan bubar rencananya gitu. Iya. Tapi kalau misal menurut lo ya kayak impact ke Indonesia gimana? What do you think kayak ke depan BI rate-nya ke arah mana gitu? Nah, kalau BI rate menurut gua tahun ini akan turun suku bunga tapi tipis lah, Bro. Mungkin gue project cuma 1 kali ya tahun ini, karena kan tahun lalu kita udah turun 5 kali dan gap antara BI rate sama Fed Fund rate sekarang mungkin cuma 0,5-0,75%, very thin gitu ya, sangat tipis. Dan kedepannya kalau misalkan tadi skenarionya adalah tadi inflasi kembali turun karena oil dipegang, kemudian ada Kevin Wars masuk, ya kemudian dovish lagi tetap misalkan 3 kali sampai akhir tahun, BI rate cuma 1 kali, berarti spread gap-nya ini ya akan melebar. Dan kalau spread gap-nya melebar sebenarnya good news juga buat Indonesia. Kenapa? Karena kalau spread gap-nya antara BI rate sama si Fed Fund rate ini melebar, ya rupiah harusnya akan menguat gitu. Iya. Kalau misalnya menurut lo ada nggak sektor di Indonesia yang diuntungkan dengan uncertainty yang lagi terjadi di luar sana? Kalau kita bicara efek langsungnya ya pasti adalah energi ya. Ya dimana mungkin kalau kita bicara yang pertama adalah ya pasti minyak. Ya minyak sekarang per kita podcast saja mungkin udah di $70-80. Kemudian diprediksi bisa sampai $100 ya. Cuman to be honest gue sebenarnya tidak terlalu menyarankan ya teman-teman investor untuk masuk di harga sekarang. Kenapa? Karena kalau kita bicara harga saham emiten minyak itu udah naik puluhan sampai ratusan persen long before this war. Udah setahun yang lalu harganya udah naik gila-gilaan. Ya tadi misalkan Raja naiknya juga udah berapa, Medco naiknya udah berapa gitu. Dan di posisi sekarang menurut gua lebih cocok kalau misalkan buat teman-teman yang memang short term trader. Jadi untuk memanfaatkan momentum ya, tapi tidak untuk long term. Seperti itu. Nah, itu tapi ya kalau kita bicara yang terdampak ya pasti oil naik gitu kan. Cuman masalah timing masuknya aja, jangan sampai kita masuk harga tinggi tapi malah rugi gitu kan. Nah, yang kedua ya pasti adalah gold atau emas. Nah, gold juga diprediksi akan naik lagi ya karena chaotic seperti ini ya pasti orang akan balik lagi ke safe haven. Cuman balik lagi relevansinya dengan saham emas juga sama dengan oil. Ya saham emas juga udah naiknya gila-gilaan semua. Ya kalau ditanya sekarang ada yang murah atau enggak ada. To be honest gue ngomong. Dan bahkan ya yang salah satu saham yang ada di portfolio advisory juga kan Archie ya. Itu pun kita juga udah taking profit gitu loh. Karena kita lihat udah
ya too high lah untuk sekarang, dan ya rasanya sih risk dan reward-nya udah nggak sebanding kalau dari sekarang gitu. Tapi again ya mungkin kalau dari segi gold-nya sendiri ya itu akan naik gitu ya. Kemudian mungkin efek sampingnya atau efek dominonya yang ketiga adalah batu bara atau coal gitu ya. Nah, relevansinya di mana? Relevansinya adalah kalau harga minyak naik, ya banyak negara yang akan mencari substitusi energi alternatif. Nah, salah satunya adalah batu bara. Nah, makanya kenapa dalam beberapa waktu belakangan ini ya harga batu bara ya naik ke 130, 140 kalau nggak salah, dari yang sebelumnya di 100-an, ya kan. Nah, kalau batu bara mungkin masih bisa jadi opsi, tapi mungkin ada tantangannya lagi, yaitu RKAB. Nah, RKAB pemangkasan produksi ini ya kalau gue lihat kalau misalkan diimplementasikan harga naik tapi volume produksi turun, jadinya impar sama gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cari emiten yang tidak terkena RKAB gitu. Iya. Ya. Nah, 3 itu sih mungkin kalau gue lihat ya, Bro. kalau misal 3 itu terjadi ya bro, kayak impact ke everyday life buat pengusaha atau buat orang-orang yang berkarir, itu apa? Kan pasti kan kalau kayak gitu BBM naik misalnya. Terus kedua kalau misalnya subsidi ya berarti otomatis pemerintah harus subsidi lebih gede lagi gitu kalau misalnya harganya pengen disamain gitu misalnya. Atau enggak ya otomatis cost of production kalau misalnya pabrik-pabrik ini terus produksi ya bakal naik semua gitu kan. Iya. Kayak apa yang lu lihat akan terjadi impact ke everyday people, ke kita gitu? Ya, kalau untuk pengusaha pasti ini jadi challenging ya, karena kan artinya kalau misalkan oil naik ya cost of production pasti akan naik. Belum lagi kalau dia ada allowance transportation ke karyawan juga pasti akan ada penyesuaian, ya kan. Jadi cost secara umum akan naik dan ya bottom line bisa tertekan. Itu mungkin kalau dari sisi pengusaha. Nah, kalau dari sisi pekerjanya bisa jadi kemungkinan daya belinya melemah. Karena yang tadinya misalkan dia isi bensin misalkan seminggu 200 misalkan. Ya mungkin dengan adanya ini seminggu jadi 250 atau mungkin 300 ya kan. Jadi akan lebih makan pocketnya dia dan konsumsi untuk hal-hal yang lainnya akan jadi berkurang gitu. Kemudian kalau dari sisi ya ekonomi kita kalau misalkan secara support atau bantuan ya ke APBN ini makin besar, ya tadi ya kita udah di ambang batas 2,9 dan sedikit lagi menyentuh di 3% gitu loh. Nah, itu kan yang sama-sama kita tidak harapkan gitu ya. Implikasi sih bakal ke arah sana sih kalau ini berkepanjangan gitu. But hopefully ya nggak sampai berkepanjangan lah. Berarti best case scenario-nya itu apa? Best case skenario-nya adalah ya Trump ya kalau sesuai dengan apa yang dia ucapkan, ini war hanya berlangsung sampai 2-3 minggu ke depan, berarti kan agenda ini kita bisa katakan sudah selesai nih, ya kan? Tensi akan turun ya, kemudian ya gua nggak tahu apakah Selat Hormuz ini akan dibuka lagi, tapi best case-nya adalah kalau Selat Hormuznya dibuka lagi ya supply minyak akan kembali normal. Ya, inflasi mungkin akan naik sebulan tapi di bulan berikutnya turun lagi. Itu best case-nya. Tapi kalau misalkan terjadi worst case-nya, ya di mana misalkan bisa jadi dalam tanda kutip mungkin Iran akan membalas serangan US, segala macam, tensi memanas lagi, ya ada agenda-agenda yang misalkan dari sisi US-nya udah selesai, tapi karena ada balasan lagi, dibalas lagi, dan ini tidak berkesudahan, maka ini akan jadi prolong, jadi akan lama gitu kan, dan ya worst case-nya adalah ya inflasi pasti akan naik, ya kemudian ya mungkin kalau kita bicara ke pasar saham juga pasti akan tertekan, ya kemudian kalau dari sisi APBN juga akan naik ya kan defisit fiskalnya, rupiah mungkin melemah lagi karena kita impor lebih banyak minyak lagi, jadi banyak sih gitu ya. Jadi best case-nya itu ya perangnya selesai lebih cepat ya, semua kembali seperti sedia awal ya, tapi kalau misalkan worst case-nya adalah perangnya berkelanjutan, nah ini efeknya akan kemana-mana sih. Apa tanda-tanda yang lu cari gitu loh? Kalau misalnya ini terjadi, kemungkinan besar perangnya bakal selesai lebih cepat gitu misalnya. Salah satunya kalau yang gue lihat misalkan ada VIX Index ya. Nah, VIX Index ini kan sekarang kalau gue nggak salah ingat itu beberapa hari lalu ya, gue belum cek lagi yang sekarang itu di 25. Jadi artinya VIX Index di 25 itu... Apa itu VIX Index bro? Boleh jelasin dulu. Oke, jadi VIX Index itu adalah gampangnya kayak orang sebut ini sebagai Fear and Greed Index. Jadi kalau misalkan indeksnya itu di atas 30, makin jauh di atas 30, orang itu semakin takut. Jadi eskalasi perang misalkan dalam hal ini ataupun kondisi force major lainnya yang terjadi itu bikin investor itu takut, ya kan? Dan membayangkan hal-hal yang udah jelek-jelek.
Tapi kalau misalkan masih di bawah 30, orang tuh masih bisa accept the risk, masih bisa tolerance dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah, kalau yang gue lihat beberapa hari lalu itu naik, tapi naiknya adalah ke 25. Jadi artinya apa namanya orang tuh sekarang takut, tapi takutnya itu tidak yang berlebihan. Nah, kalau misalkan IFIX index ini sampai ke atas 30, 40 atau bahkan lebih gitu kan. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa ya bad things will happen in the long run. Ya kan? Nah, kenapa sekarang cuma 25? Karena gue lihat market expect ini selesai dalam kurun waktu mingguan. Bukan yang sampai bulanan, apalagi sampai tahunan. Nah, kalau misalkan udah kayak COVID lah kemarin. Ya, COVID itu kan sampai 70, 80. Ya, orang ini expect nggak akan selesai dalam waktu cepat. Bisa tahunan. Nah, kalau yang ini sekarang masih 25, ya ekspektasinya akan selesai dalam hitungan mingguan. Itu satu ya. Kemudian mungkin yang gue lihat yang kedua adalah ya mungkin ya pemerintah kita ada action apa, ya itu mungkin bisa jadi apa namanya, jadi indikator juga gitu. Ya kalau misalkan pemerintah kita bilang, oh kita ternyata supply ininya nggak cukup, ya kita lihat misalkan di sekeliling kita ya apa bensinnya udah habis, ya kan beberapa pom udah habis, ya itu kan berarti indikator yang kita perlu waspadai. Oh ternyata kita punya supply udah makin tipis nih karena beberapa pom mungkin udah sold out, udah nggak ada minyak gitu kan. Nah itu juga akan indikator yang lainnya gitu. Ya, itu mungkin kalau udah kayak begitu-begitu ya udah kita ya just prepare for the worst and prepare cash, itu udah the best thing lah loh. Gitu. Beli mobil bensin, beli mobil listrik. Mobil listrik. Mobil listrik ya, tapi butuh listrik juga. Listrik butuh batu bara juga. Batu baranya naik, listriknya naik. Betul. Pokoknya kalau misalnya udah kondisi kayak gitu, udah nggak ada good skenario lah. Ada nggak ada good skenario lah. Tapi menurut lu ya, yang lu lihat, so far reaksi retail menurut lu kayak gimana? Apakah mereka itu overreact? Atau menurut lu justified? Soalnya kalau misalnya kayak kemarin yang gue lihat ya, kayak tadi misalnya minyak, batu bara. Tapi kemarin waktu turun 5%, yang batu bara juga turun. Batu bara, gue loh, kok batu bara juga turun. Minyak juga turun kemarin. Iya, menurut lu kayak gimana? 3 hari ini unik sih menurut gue ya. Hari pertama ya asing outflow. Hari kedua sebenarnya asing inflow kalau secara data. Cuman kalau dibandingkan dengan tunai ada yang masuk gede juga. Mungkin outflow juga, ya kan. Hari ketiga juga outflow. Ya, mungkin kalau di total tanpa yang tunai ya, itu mungkin gue hitung outflow sekitar 1 triliun something ya. Itu kan angka yang besar. Tapi yang gue lihat lebih membuat IHSG itu rontok sampai ke 7.600-an kemarin adalah ya retail gitu. Karena retail ini yang ya sebenarnya gini loh, kalau secara trade value kita ya, trade volume kita itu sekarang sebenarnya udah retail dominan, ya kan. Asing itu mungkin sekarang cuma 30-35% secara volume kan. Retail itu 60-65%. Nah, cuman ya retail kita itu mungkin secara umum masih panikan, dan itu yang membuat kenapa kemarin IHSG turun sampai ke level 7.600. Ya again mungkin beberapa fenomena yang gue lihat ya. Satu, masih banyak yang pakai margin, ya kan. Mungkin dia lihat, oh ini tensi MSCI kemarin udah mereda segala macam. Gue iseng-iseng lagi lah, gue pakai margin lagi lah. Ternyata kejadian lah Iran dan Israel ini. Kena gitu geprek kan. 2 kali. Kena geprek 2 kali. Aduh, udahlah gue jual lagi lah, ya kan. Gitu. Jadi ada efek sampingnya juga dari retail-retail yang panik gitu. Dan kalau gue lihat di stream juga banyak yang udahlah uninstall aplikasi, ya kan. Itu artinya kayak mereka gila, udah dikeprek sekali, abis itu ada hope lagi, dikeprek lagi 2 kali gitu. Ya jadi yang gue lihat biasanya itu artinya market bottom. Kadang-kadang kayak gitu bro. Kadang-kadang kasihan begitu. Uninstall aplikasi it means market bottom. Bisa jadi loh. Soalnya emang ya gue sepakat, kemarin gue juga lihat kan ada beberapa saham yang di watchlist gue. Retail tuh kompak bro. Di sisi ini semua di sisi net sell semua. Makanya kita ada candaannya sih. Aduh, kita ada candaan itu adalah XC itu adalah si kapten gitu. Si kaptennya di sisi net sell, si semuanya di sisi net sell bro. Makanya kalau misalnya kayak bumi gitu pada beli ketinggian, lihat si kaptennya di mana? Oh di sisi net buy. Kompak bro, si kapten. Tapi itu menarik, sebuah fenomena menarik. Kalau misalnya jual at the bottom, jual di bottomnya di saat bersamaan. Kalau misalnya buy the topnya di saat bersamaan juga. Itu sebuah fenomena yang menurut gue menarik. Tapi ya mungkin
make sense-nya adalah ya gara-gara komandonya itu sama gitu. Maksudnya komandonya apakah mereka itu misalnya komandonya itu adalah baca berita gitu misalnya. Baca berita dada 230.000, ya kan? Semua orang komandonya sama gitu. Si media 230.000 ini gitu. Makanya kalau misalnya lihat ya mereka kompak. Net by dada gitu. Net by dada di angka 80 average-nya gitu kan. Makanya ini sebuah fenomena yang menarik nih. Tapi apa advice buat lu ya, dari lu ya, buat teman-teman profesional atau orang-orang pengusaha di momen-momen seperti ini? Advice gue ya pertama pasti lu punya emergency fund harus udah cukup dulu lah. Ya di momen kayak gini kalau misalkan lu pakai margin all in gitu menurut gue very very risky ya. Karena kita nggak pernah tahu nih seminggu dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, sebulan dari sekarang ada skenario apa lagi, kita we never know. Dan bisa jadi penyerang Iran ini juga bukan yang terakhir kalinya dari agendanya US gitu kan. Nah jadi menurut gue sih volatility masih akan terus terjadi. Jadi first thing first ya secure your own emergency fund lah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman juga punya bisnis ya make sure cash flow ya cukup lah at least buat beberapa bulan ke depan. Ya jangan sampai juga gara-gara gini jadi nggak dagang, jadi nggak jualan ya kan. Jadi cash flow untuk bisnis, cash flow untuk pribadi, rumah tangga itu mesti secure dulu. Yang ketiga menurut gue adalah ya kita sebenarnya bisa mix juga dengan fixed income sih bro. Jadi kayak yang di portfolio advisory juga kan gue banyak juga porsi yang tadinya tuh gue parkir di fixed income dulu gitu kan. Nah by the time ketika gonjang-ganjing ini terjadi baru gue mulai cairkan gitu untuk kita deploy lagi ke saham di harga murah gitu. Jadi mungkin itu yang ketiga. Yang keempat ya pasti ya jangan panik lah ya, karena menurut pengalaman gue adalah perang itu bukan menjadi sesuatu yang berkepanjangan at least sampai dengan sekarang ya. Dan tadi kalau kita lihat narasi si Donald Trump bilang ya ini akan berlangsung 2-3 minggu, berarti kan kita punya ekspektasi oh ini akan berlangsung 2-3 minggu. Nggak tahu misalkan tiba-tiba nanti ternyata yang kita discuss ternyata China berubah pikiran, dia serang US lagi, US marah dia serang lagi, Iran pun juga misalkan serang balik lagi, semua serang, ya itu di luar skenario kita semua gitu kan, terjadi World War II ya itu udah ya udah nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi at least kita punya cash buffer tadi gitu. Cuman kalau kita berpikir dengan kepala dingin, kita berpikir dengan kepala yang bijak gitu ya. Ya kita bisa melihat dari mungkin beberapa poin yang tadi gue sampaikan bahwa motifnya Trump ini bukan untuk menghancurkan sebuah negara tapi menghancurkan rezimnya. Dan ini mungkin sudah dalam tanda kutip sudah mulai mission accomplished buat dia. Dan dari sisi China pun juga dia tidak ada kepentingan untuk join the party, dalam tanda kutip join the party, join the war di perang ini gitu. Ya jadi kita mungkin bisa expect ya mungkin sampai beberapa minggu ke depan ya masih panas, tapi after that ya market akan recover lagi dan might be this is the good time gitu untuk buy gitu. Iya. Ya kalau misalnya kita tahu kepentingan mereka dan tadi ada angka-angka yang yang dikasih unjuk, kita jadi bisa mengakses bukan secara emosional gitu ya. Kita mengaksesnya jadi secara data gitu ya. Secara data, secara logical lah. Soalnya di sini kita nggak ada kalau misalnya ngomongin setuju atau nggak setuju ya nggak setuju. Iya, siapa yang setuju? Tapi kan kita nggak bisa. Emang kenapa kalau misalnya kita nggak setuju gitu kan? Ya kita mau teriak-teriak juga. Emang kita bisa apa gitu? Emang mereka dengerin kita gitu kan? Ya jadi yang kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi gitu kan. Dan kita bisa, yang penting kita jangan kita bisa membuat keputusan yang bijak lah. Itu yang diharapkan gitu. Betul. Nah kalau misalnya lu kayak gimana? Lu kemarin kan hari ini hari Kamis ya, waktu kita record Kamis tanggal 5 Maret. Kemarin hari Rabu waktu minus 5%. Lu ngapain? Oke. Personal atau the advisory-nya, Bro? Dua-duanya ya. Oke, jadi mungkin gue cerita dulu ya. Ini kan perang ini mulai terjadi kan di hari Sabtu tuh, Bro. Ya kan? Hari Sabtu itu gue ya ada isi sebuah event. Terus kemudian ya sore ke malamnya ya gue digging the information lah. Ini ada apa, kronologis seperti apa, sedalam apa gitu kan. Dan kemudian kalau untuk advisory dulu ya. Di hari Minggu itu gue harus minta maaf ke anak dan istri gue karena akhirnya di hari tersebut gue tidak bisa jalan-jalan.
Kenapa demikian? Karena dari ratusan klien yang gue bantu di advisory ini, gue analisa satu persatu dan kemudian gue berikan rekomendasinya. Nah, berikan rekomendasinya ini adalah gue pasang GTC order untuk, gue bikin reportnya dulu, gue kirim ke mereka, ya lu juga gue kirim, dan kemudian di situ gue kasih kayak rekomendasinya. Nah, beberapa saham yang kita rekomendasikan, yaitu kita pasang di harga bawah, gitu kan. Nah, itu hari Minggu tuh, jadi ya practically gue nggak liburan di weekend kemarin, ya kan. Terus kemudian di hari Senin ternyata belum ada yang match, karena hari Senin ya turun kayak cuma 2%, 3% gitu kan. Gue pasangnya tuh di 7-8% lah di bawah, ada yang di 10%. Ya, terus Selasa juga nggak gimana-gimana. Nah, Rabu itu ketika IHSG turun 5%, ya kan. Ya, sebenarnya kalau ditanya apakah ada dampaknya, ada. Tapi gue berusaha untuk trick my mind, bro. Nah, tau gak gimana caranya gue trick my mind? Gimana? Gue lapor SPT, bro. Lapor Gue buka SPT, ya kan, gue buka Cortex, udahlah, gue daripada gue pusing sama market, ya toh gue juga maksudnya bukan panik yang gimana, gue udah pasang posisi, ya kan, kalau kena syukur, nggak kena ya sudah, gue kan nggak pernah tahu nih hitnya yang mana, gitu kan. Tapi gue menyibukkan otak gue dengan daripada gue energi gue atau psikologis gue drain karena perang ini, gue buka laptop, ya gue buka Cortex, terus kemudian gue isi tuh. Ya kan, gue isi kayak ya penghasilan lah, daftar harta lah, segala macam. Tapi ternyata it works, bro. Tahu nggak kenapa? Ya di daftar harta, gue berpikir dalam diri gue sendiri gitu ya. Ternyata harta gue lumayan juga ya, maksudnya masih banyak juga ya. Jadi ternyata Rifan kaya juga itu maksudnya. Dia pengen ngomong gitu, cuman dia kurang berinteraksi sama Timothy. Kalau anjir gue kaya banget ternyata. Waktunya gue beli McLaren juga. Gue lumayan lah, cukup lah buat jalan-jalan, ya kan. Nah, tapi intinya itu berhasil trick my mind gitu. Jadi kayak, di tengah IHSG yang turun 5% segala macam, gue masih well prepared kok, ya kan. Terus gue lihat lagi, gue assess lagi, ternyata gue masih cukup banyak porsi di fixed return ya, gitu. Jadi kalaupun ini terjadi berkepanjangan, gue masih punya buffer nih, gitu loh. Jadi kayak hal-hal tersebut yang gue lakukan untuk nge-trick otak gue daripada gue pusing dengan market. Ya, gue membrainwash otak gue adalah, gue masih well prepared loh dengan kondisi seperti ini, gitu. Nah, jadi terus kemudian ya biasalah ya, doing my hobby, ya kan, kemudian ya main sama anak segala macam. Pokoknya ya let's forget a while lah tentang market gitu loh. Ya udah, itu sih at least yang gue lakukan dan ya it works for me gitu. Dan kemarin ya ada yang match ya di portfolio my personal sama portfolio klien, ada yang match, ada yang nggak match, ya normal lah. Iya, iya. Jadi yang lo lakukan kalau bisa gue simpulkan adalah pertama lo pasang GTC harga di bawah, pasang gitu kan. GTC, harga berarti bawah. kalau misalnya lo pasang itu, jadi berarti gini. Pertama adalah lo udah punya watchlist, saham-saham yang lo incar. Ya. Kedua, kalau misalnya di momen-momen seperti ini lo coba cari opportunity untuk lebih di bawah, gitu kan. Lo taruh tadi 7-8%, ya kan di bawah kan. Lo berharap ada week-nya gitu ya. Lo berharap market fear, week ke bawah bisa naik ke atas. Cuman nggak terjadi. Yang terjadi ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Mungkin terjadi juga bukan di hari Seninnya, bukan, tapi di hari Rabunya ternyata. Jadi bukan week gitu yang kita expect. Ya, lalu yang ketiga ya lu daripada pusingin ya udah lu mikirin yang lain gitu kan. Jadi ya maksudnya jadi kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Kita kalau misalnya week itu jadi best case scenario kita. Kalau misalnya kita bisa murah ternyata naik, ya cuman kalau misalnya enggak ya kita udah lakukan mencari opportunity lah di situ gitu. Exactly. Ya. Ini beberapa pertanyaan orang nih. Bagaimana kriteria saham yang kaya untuk kita all in? Pastinya ada dividen. Maksudnya ini kali, intinya kriteria saham apa yang layak untuk kita all in, katanya dia gitu. Mau nyari ini bro, satu saham naik 20% setiap tahun, nggak ada resiko. Habis itu kalau misalnya salah, Rifan yang salah. Wah, susah sih. Gue kan emang bukan penganut all in ya. Cuman mungkin kalau misalkan cuman boleh nebak bukan nebak ya, maksudnya satu saham yang emang buat benar-benar kita punya uang berapa, ya the safest-nya saat ini ya masih nggak jauh-jauh dari Big Bang lah, gitu. Ya masih either itu BCA, BRI, BNI atau Mandiri gitu kan. Itu kalau benar-benar udah mau beli, abis itu tutup laptop, uninstall aplikasi, 20 tahun kemudian dilihat. Ya itu mungkin ya pilihannya. Time frame-nya lama. Time frame-nya harus lama, nggak bisa cuman bulanan gitu. So banyak orang udah kehabisan bensin bro.
BCA by the dip di 7.300, habis itu kemarin sempat ke 6.600 Dip kan. lagi. Habis itu waktu bounce ke 7.400, 7.500 banyak orang yang udah tuh kan kata saya gitu kan. Saya berhasil by the dip gitu kan. Udah tepuk dada bro mereka bro. Udah jadi jenius. Wah gila gue udah plus 10% jadi 7.700 ke 7.500. Turun lagi 7.000. Makanya masalah time frame juga ya. Time kalau kayak frame, gitu kan. time frame. Ya justru kalau misalnya lu percaya dengan kayak gitu, kalau misalnya lagi turun harusnya buy lagi. Balik lagi. Ya, Kalau kan? misalnya lu penganut ke udah percaya dengan saham itu dan lu pengen dividen gitu kan. Iya, betul. Tapi dan juga ini bro harus apa ya? Maintain ekspektasi returnnya. Kalau misalnya ekspektasi returnnya itu masih 20% per tahun gitu, bakal kecewa gitu. Give up halfway nih kayaknya gitu. Betul. Pertama time frame terlalu pendek, kedua ekspektasi return ketinggian kan. Betul. Iya. Pegang saham big banks bertahun-tahun, tapi kalah sama RDPT. Wah, curcol dia bro. Waduh, curcol. Mohon pencerahannya, gimana nih bro? Iya, memang kalau Big Bang itu kan nggak bisa kekuatan lokal ya. Jadi emang harus ada asing gitu kan. Ya cuman ya ini mungkin sedikit hiburannya adalah di bulan April dan bulan Mei ya Big Bang akan kasih dividen. Ya mungkin kalau kita bicara kayak BCA mungkin ya 3-4%. Kalau kita bicara Bank Himbara mungkin 8-9% masih dapat lah di harga sekarang ya kan. Nah itu sedikit hiburan. Nah cuman apakah akan ada capital gain? Nah ini menurut gua balik lagi harus ada kekuatan asing. Karena kalau misalkan domestik doang ya nggak akan cukup kuat untuk mendorong harga ke atas gitu. Nah pertanyaannya apakah asing ini mau masuk atau tidak? Ya mungkin pengumumannya baru kita akan terima di bulan Mei. Kalau misalkan ternyata MSCI bilang ya amit-amit gitu ya, oh Indonesia ketok palu masuk ke frontier, udah itu pasti sell off besar-besaran ya. Tapi kalaupun misalkan tetap rebalancing tapi menggunakan metode yang baru. Nah, mungkin ada beberapa bank yang juga tetap kena sell off. Ya, misalkan kayak tadi BCA kan corporate-nya memang banyak banget kan. Kemarin apalagi udah dibuka tuh kepemilikannya, ya itu kan memang kelihatan ya banyak ya yang mungkin kategorinya adalah non free float seperti itu. Mungkin itu juga akan kena sell off gitu. Ya, tapi kalau untuk Bank Himbara menurut gua lebih terbatas lah risikonya gitu. Dan kemudian itu aja sih paling kalau dari gue ya pokoknya ya ini harus long term lah, nggak bisa short term. Tanggapan Bro Rifan yang tiap bulan nyicil big banks 5 lot. 5 lot dari aset berapa nih? Kalau misalkan 5 lot, katakanlah misalkan BCA 7.000 ya kan, berarti 5 lotnya itu kurang lebih 700.000 kali 5 3,5 juta per bulan. Tapi income-nya dia 100 juta ya nggak apa-apa. Ya kan, berarti kan dia masih punya 96,5 juta lainnya untuk dibelikan ke saham lainnya. Tapi kalau misalkan nih dia punya gaji atau income 10. misalkan 10 ya masih oke lah. Berarti kan dia 35%. Tapi 6,5-nya misalkan bisa ke yang lain. Tapi kalau maksud gue misalkan dia memang income-nya adalah 4 juta misalkan. Ini income residual income ya maksudnya setelah kebutuhan. Nah 3,5 jutanya adalah untuk big banks, itu menurut gue nggak wise. Ya, kenapa? Karena gini, kalau gue punya prinsip adalah kita perlu takar kira-kira mana saham murah tapi susah naik atau lambat naiknya dengan mana saham murah yang lebih berpotensi untuk naik lebih cepat. Nah, kalau gue adalah ya kita cari saham murah meskipun tahu bahwa Big Bang ini murah gitu ya. Cuman ya my opinion adalah it will take time, it will takes ini harus dengan kekuatan asing untuk naik lagi. Nah, sementara mungkin ada pilihan lain yang lebih ya dalam tanda kutip dengan kekuatan domestik pun bisa didorong lah gitu. Ya itu mungkin kalau gue akan lebih ya jangan paksain yang di sininya ya kan, cari opportunity baru gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu paksain di Big Bang only ya mungkin bisa jadi kita akan kecewa. Ya ini yang terjadi di tahun 2025 kemarin kan. Ketika ISG-nya naik 20% ya tapi portfolio going nowhere gitu. Ya. Pendapat Korifan mengenai sektor komoditas, emas, metal, dan lain-lain. Pendapat gue tentang komoditas ya, secara komoditasnya ya most likely pasti akan naik ya, baik itu emas, kemudian minyak, kemudian batu bara, nikel juga sekarang rebound ya setelah terpuruk tahun lalu ya. Cuman kalau dari sisi sahamnya kita perlu hati-hati dalam timing masuknya, karena kan ya kayak tadi misalkan gue cerita tentang minyak dan emas gitu ya. Menurut gue sekarang bukan sweet spotnya adalah ya tahun lalu gitu loh. Kalau sekarang mungkin buat
short term trading atau buat momentum trading, it's fine lah. Tapi kalau misalkan untuk sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan, menurut gue malah risikonya lebih besar kalau untuk saat ini gitu. Nah, apa namanya, CPO juga sama ya akan naik. Jadi tahun ini gue masih bullish gitu ya dengan dengan commodities gitu ya. Cuman ya catatannya adalah harus kita memang pegang dari harga bawah. Kalau misalkan kita pegang dari harga atas ya risikonya akan besar sih, Bro, gitu. Iya. Kalau gue punya prinsip gini, selama Donald Trump menjabat, kita jangan pernah expect untuk tenang. Nah, ini baru tahun keduanya Trump, ya kan? Masih sampai 2-3 tahun lagi. Emiten anti badainya apa nih kok? Peremasan pun turun. Selesaikah percuanan bulan ini? Wah, nih. Minta dikasih ini bro, kasih cuan. Sebenarnya pertanyaan ini tuh udah kurang lebih dijawab gitu. Soalnya gua rasa Bro Rifan udah extremely transparan. Ya kalau di antara ini ya gue mungkin lebih ke Archie sih sebenarnya. Gitu. Janganlah bro, emas aja bro.